Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Quraniker? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian selalu berada dalam keberkahan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita masih membahas terkait dengan ruqyah syar'iyah, dan kali ini temanya tentang studi kasus dan pengalaman ruqyah. Apa saja sih pengalaman nyata tentang kesuksesan atau kegagalan ruqyah? Lalu bagaimana cara menangani kasus yang kompleks atau berat? Lalu berikutnya yaitu apa yang sebaiknya dilakukan setelah proses ruqyah selesai. Ini mungkin sering atau banyak ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan studi kasus dan pengalaman ruqyah di lapangan. Baik yang sudah pernah diruqyah ataupun yang belum. Apalagi yang belum nih, ini sangat penting untuk disimak. Baik, pengalaman atau kesuksesan dari ruqyah dulu kita bahas ya. Nah, contoh misalkan pengalaman kesuksesan dari ruqyah yang sering saya temui di lapangan adalah misalkan seorang pasien yang terkena gangguan jin, lalu setelah diruqyah dia merasakan lega, merasakan fresh, merasakan ringan setelah menjalani beberapa kali ruqyah dengan gejala-gejala misalkan seperti insomnia atau kecemasan. Itu setelah beberapa kali terapi itu sembuh. Ini pengalaman-pengalaman sukses dari ruqyah. Atau contoh yang lain ada juga pernah saya meruqyah seorang ibu yang kesulitan untuk memiliki momongan. Bahkan mungkin beberapa kali menempuh cara-cara medis, tapi belum merasakan ada perubahan yang signifikan. Tapi alhamdulillah qadarullah setelah mengikuti ruqyah secara rutin, juga kajian-kajian ruqyah, juga ada program promil ya, dikombinasi terapi ruqyah, terapi ibadah dan juga terapi-terapi herbal. Alhamdulillah ibu tersebut yang sudah menanti-nanti memiliki momongan bertahun-tahun dikaruniai anak. Ada juga contoh-contoh lain pengalaman kesuksesan ruqyah yang lain, yaitu seorang laki-laki yang mengalami depresi atau stres berat merasakan perbaikan suasana hati. Yang dulu pernah saya terapi itu seorang laki-laki yang secara akademik cerdas, tapi ketika dia diputuskan oleh seorang perempuan langsung depresi, langsung stres sampai dia malas mandi, malas beres-beres gitu, sampai acak-acakan di rumahnya. Namun alhamdulillah setelah melalui proses terapi yang panjang ruqyah syar'iyah dengan dibarengi dengan diberikan pemahaman-pemahaman tentang tauhid, diberikan pemahaman-pemahaman tentang bab-bab akidah, fikih, bab-bab muamalah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu sembuh melalui metode ruqyah syar'iyah. Jadi itu pengalaman-pengalaman kesuksesan di dunia ruqyah sebetulnya masih banyak, termasuk mungkin barangkali pengalaman dari teman-teman yang sudah terjun langsung di dunia ruqyah. Namun dari pengalaman-pengalaman keberhasilan ruqyah tersebut ada juga pengalaman kegagalan. Kurang enak disebutnya kegagalan, bukan kegagalan, mungkin belum berhasil ya dalam hal mungkin ketika meruqyah. Contoh, saya pernah meruqyah seseorang yang mengalami gangguan fisik parah tetapi tidak ada perubahan meskipun sudah menjalani beberapa sesi ruqyah. Akhirnya dia beralih ke pengobatan medis. Gangguan fisiknya yaitu jantung gitu. Ada juga yang gangguan fisiknya kanker tidak sembuh, tapi ada juga yang berakhir meninggal. Tapi mudah-mudahan penyakit tersebut bisa jadi penggugur atas dosa-dosanya. Atau contoh lain ada juga pasien yang sudah mengikuti ruqyah berkali-kali namun tidak melihat hasilnya. Contoh ada yang ingin menikah lalu diruqyah berkali-kali sampai saat ini masih jomblo. Mungkin bisa jadi pemahaman atau keikhlasan dalam menjalani terapi ruqyah itu belum sepenuhnya dia rasakan. Jadi karena memang tidak semua orang gitu yang menganggap bahwa ruqyah ini sebagai terapi ilahiyah. Ada juga yang menyamakan terapi ruqyah ini seperti terapi-terapi alternatif yang lainnya. Ya, mungkin pemahaman ini yang belum nyampe. Ada juga faktor pengalaman kegagalan ruqyah atau belum berhasilnya ruqyah yang lain, yaitu pernah terjadi ketika dilakukan oleh seseorang yang tidak kompeten gitu. Ini ada bisa dikatakan si A lah gitu ya, yang belum menguasai ilmu ruqyah lalu salah mendiagnosanya. Setelah berkali-kali diruqyah ternyata memang tidak sembuh. Ini kasus kesurupan berkali-kali. Akhirnya dia menyerah, dilemparkan ke saya.
Akhirnya ya ini yang dapat menyebabkan ketika kita datang kepada peruqyah yang dimana dia tidak memiliki kompetensi di bidangnya, akhirnya menjadi trauma tersendiri bagi orang yang pernah diruqyah oleh orang-orang yang seperti itu. Apalagi yang pernah ketipu melalui penyalahgunaan ruqyah. Jadi itu pengalaman keberhasilan ruqyah dan juga ketidakberhasilan dalam ruqyah. Jadi sebetulnya tidak ada ruqyah yang gagal gitu, tapi perlu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tidak ada ruqyah yang gagal, namun butuh proses untuk menggapai rahmat Allah yang maha tinggi. Sudah paham sampai sini ya teman-teman? Sebetulnya yang tadi saya sebutkan bukan faktor kegagalan, karena tidak ada ruqyah yang gagal. Tapi kita sebetulnya butuh proses untuk menggapai rahmat Allah yang maha tinggi. Itu yang perlu dipahamkan kepada para pasien kita, orang-orang yang diruqyah. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan ruqyah? Faktor yang pertama itu disebabkan karena keikhlasan dan keyakinan si pasien. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ya. Pengaruh dari niat dan keyakinan seseorang ini ketika menjalani ruqyah ini sangat besar. Jadi keikhlasan dan keyakinan seseorang itu sangat berpengaruh kepada kesuksesan daripada ruqyah. Juga yang kedua, pengaruh kesuksesan itu adalah kompetensi dari pengamal ruqyah itu tersendiri ya. Keahlian, pemahaman yang mendalam tentang ruqyah syariah dari seorang praktisi ini sangat benar-benar dibutuhkan dalam mempengaruhi kesuksesan ruqyah syariah. Jadi gagal dan suksesnya itu tergantung kepada kompetensi atau amalan-amalan yang dilakukan oleh peruqyah. Jadi seorang peruqyah itu diharuskan memiliki amalan-amalan yang memang diharuskan, disunahkan atau diperintahkan di dalam Islam. Seperti menjaga akidah, menjaga tauhid, melakukan sholat 5 waktu, jangan sampai diakhirkan atau ditinggalkan, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu yang ketiga, pengaruh kesuksesan dan kegagalan ruqyah itu pengaruh lingkungan. Jadi lingkungannya mendukung atau malah sebaliknya tidak mendukung. Maka ini sangat berpengaruh terhadap hasil pengobatan. Faktor yang keempat adalah metode yang digunakan. Apakah menggunakan metode yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kadang-kadang metodenya yang aneh-aneh seperti yang pernah saya jelaskan. Yang paling penting adalah bagi peruqyah harus memahami penyebab gangguan itu sendiri. Jadi si peruqyah ini harus memahami ini gangguannya disebabkan oleh gangguan jin, yang diantaranya adalah santet, sihir, atau ilmu-ilmu hitam yang lainnya. Atau ini benar-benar penyakit fisik murni atau psikologis yang memerlukan pendekatan-pendekatan yang lainnya seperti pendekatan medis atau psikologis. Jadi yang harus dilakukan adalah memahami penyebab gangguannya. Lalu dilakukan persiapan mental dan spiritual dengan cara menguatkan niat dan tekad untuk membantu dengan ikhlas. Juga disarankan, diarahkan untuk berdoa agar diberikan petunjuk dan kekuatan oleh Allah. Jadi ketika akan diterapi, persiapannya itu ya harus dikuatkan dulu mental dan spiritualnya. Jangan sampai kita main ruqyah sementara secara mental pasien kita belum siap. Lalu seperti apa sih langkah-langkah dalam menangani kasus yang berat? Mungkin ini para peruqyah di lapangan atau teman-teman yang saat ini mau terjun ke dunia ruqyah belum menemukan pasien-pasien yang memiliki kasus berat. Kalau seandainya ini terjadi di lapangan, maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah menangani kasus pasien yang memiliki gangguan yang berat. Yang pertama, melakukan diagnosa. Diagnosa awal yaitu perhatikan tanda-tanda fisik seperti apa, dimulai dari detensi, tekanan darahnya, didiagnosa nadinya, mungkin bisa dilihat lidahnya, telapak tangannya, mungkin dilihat juga secara gestur tubuh, lalu lanjut ke diperiksa secara psikisnya, ditanya-tanya. Ya, barangkali ada goncangan-goncangan secara mental selama kehidupannya. Lalu dilihat dari perilaku pasien, apakah pendiam, murung, atau ngomongnya pelan-pelan gitu seperti itu. Itu akan terlihat. Jadi ditanya riwayat kesehatan juga pengalaman spiritual yang dialami oleh pasien. Langkah berikutnya dalam menangani kasus yang berat yang kedua adalah dibacakan terus ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Tadi di pertemuan sebelumnya dibahas juga ya tentang ketepatan ayat-ayat yang dibaca. Boleh tajribah kita melakukan eksperimen gitu, dibacakan ayat-ayat yang sesuai dengan keluhannya. Atau bisa juga dikombinasi dengan diberikan air zam-zam
atau air biasa yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah dan doa. Itu boleh. Jadi untuk kasus-kasus berat, misalkan penyakitnya itu tidak kunjung sembuh, banyak sekali gangguan-gangguan di dalam dirinya, maka tidak cukup misalkan dibacakan Al-Quran saja. Diberikan herbal-herbal penunjang, misalkan minyak zaitun, habatus sauda, air zam-zam, dimandikan dengan air bidara misalkan gitu. Itu nggak apa-apa, lakukan saja untuk kasus-kasus yang berat. Atau bisa juga dengan dikombinasi dengan bekam misalkan, dibekam di kepala atau di area titik-titik yang dia rasakan. Itu biasanya cepat sekali untuk menunjang kesembuhannya. Lalu langkah yang ketiga adalah pemurnian tempat dan lingkungan. Pastikan lingkungan tempat ruqyahnya itu bebas dari unsur-unsur syirik. Jadi bersihkan, gunakan air untuk ruqyah rumahnya, untuk mensterilkan dari perkara-perkara gangguan-gangguan yang selama ini ada di rumah tersebut. Atau membersihkan rumah-rumahnya dari jimat-jimat yang ditempel dengan menggunakan air ruqyah, lalu dibakar jimatnya. Yang keempat, langkah-langkah untuk menangani kasus yang berat yaitu dengan cara pengulangan dan konsisten. Lakukan ruqyah itu bukan hanya satu kali. Dalam satu kali ruqyah jangan sampai kita cukup dibacakan hanya 5 menit atau 10 menit selesai. Jangan. Jadi kalau Anda di rumah sebagai seorang yang melibatkan diri sebagai peruqyah, jangan bosan. Terus aja lanjutkan ruqyahnya kepada pasien kita. Misalkan hari ini belum selesai, besok lanjutkan lagi atau 2 hari lagi lanjutkan sambil diberikan PR-PR ibadah yang harus dia lakukan. Atau kasih lembar mutabaah harian untuk diisi. Di dalamnya misalkan ibadah-ibadah harian, mulai dari ibadah wajib, ibadah sunnah, atau ibadah-ibadah muamalah di dalamnya. Di checklist nanti laporkan kepada kita. Setiap pekan kita periksa. Itu jadi harus ada pengulangan secara konsisten. Pertemuan berikutnya biasanya 30 menit, bacakan 1 jam. Pertemuan berikutnya bacakan 2 jam. Pertemuan berikutnya 2 jam setengah Al-Baqarah full. Gitu, seperti itu. Jadi kitanya jangan kalah gitu. Terus bacakan. Sambil arahkan klien kita, pasien kita untuk melakukan ritual-ritual ibadah yang kita pantau. Ya minimal 40 hari kita pantau terus, kita gaskan, kita cek juga laporan-laporan ibadahnya. Kalau ternyata kita menemukan kelalaian-kelalaian dalam proses terapi, termasuk dicek dalam lembar mutabaahnya itu banyak kelalaian dalam ibadah, maka ya sudah barang pasti dia akan semakin gelisah karena penjagaannya kurang. Maka doa, ibadah ini perkara yang penting dalam proses terapi ruqyah. Ini akan sangat mempercepat kesembuhan pasien tersebut. Jadi ada keseriusan, ada komitmen yang dibangun antara pasien dan peruqyah. Peruqyahnya juga harus tahan banting, ya, harus terus ya, diaping selama si yang diruqyahnya itu terus semangat mau untuk menjalani proses terapi ruqyah dengan PR-PR ibadah-ibadah harian. Lalu tantangan dalam menangani kasus yang berat. Nah ini tantangannya yang pertama adalah jin yang kuat atau sihir yang berulang. Sebetulnya tidak ada jin yang kuat, ya, tidak ada godaan setan yang kuat. Semua godaan setan itu lemah. Hanya terkadang kita ketika menghadapi pasien yang kesurupannya yang hebat atau yang penyakitnya tidak kunjung sembuh, misalkan sihirnya tidak kunjung hilang, malah datang lagi. Lalu kita sebagai pasien juga sebagai peruqyah kadang lelah gitu ya. Lalu kita memvonis, wah ini mah jinnya terlalu kuat, kayaknya saya tidak bisa melawannya. Nah, karena kita berpikirnya secara logika, bukan minta bantuan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mendapatkan gangguan jin yang kuat atau sihir yang berulang, lalu kita menyerah. Ini tantangan buat para peruqyah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk dilemahkan gangguan-gangguan jin ataupun sihir yang ada di dalam tubuh pasien kita. Terkadang ada juga yang peruqyahnya itu jadi pensiun dini gitu ya. Udahlah nggak akan ngeruqyah lagi, capek saya ini, nggak kuat, malah diserang balik. Sebetulnya tidak ada serangan balik di dunia ruqyah. Yang ada mungkin kitanya aja yang lemah, karena setan itu mau kita jadi peruqyah mau enggak dia akan terus nyerang gitu kan, tidak akan berhenti untuk menggelincirkan manusia agar menjadi bagian daripada golongannya. Itu udah janji setan kan, udah janji iblis, qala fa bima agwaitani aqudanna siratal mustaqim. Jadi mereka itu udah berjanji kepada Allah untuk mencegah manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka mau jadi peruqyah mau enggak, ya setan tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia.
Seperti itu ya. Jadi jangan sampai pensiun dini berhenti jadi peruqyah gara-gara takut sihir balik. Nah, setan terus-terusan akan menggoda kita sampai akhir hayat. Lalu tantangan dalam menangani kasus yang berat yang kedua adalah keberadaan gangguan eksternal. Itu tadi, ini saya ulang-ulang, pengaruh lingkungan atau orang sekitar ini sangat penting dalam mendukung proses pengobatan. Jadi keterlibatan keluarga ini sangat penting. Nah, bisa jadi gangguan yang berat ini nggak sembuh-sembuh karena tidak ada dukungan dari lingkungannya, dikucilkan, dicuekan sama keluarga. Ini sering terjadi di lapangan ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sering terjadi ini di lapangan. Akhirnya dia frustasi, yang diruqyah ini frustasi karena tidak kunjung sembuh. Maka kalau ada di rumah yang terkena gangguan jin atau sering kesurupan atau kena sihir, nah ini keluarga jangan menghindar, apalagi ketika ada peruqyah malah pada keluar, malah pada jalan-jalan, malah ngungsi gitu ya, pindah ke rumah yang lain. Si pasiennya ini ditinggalkan sendiri, jangan, justru harus didampingi gitu kan. Bahkan dalam proses hari-hari itu harus didampingi karena lebih banyak kan hari-harinya itu bersama keluarga. Kalau dengan peruqyah mungkin sekali-kali, itu pun peruqyah kan kebanyakan juga sibuk ya, ada klien yang lain. Jadi faktor pendukung keberadaan keluarga ini sangat penting sehingga gangguan-gangguan yang berat itu dapat teratasi. Lalu bagaimana cara mengatasi tantangan dalam ruqyah? Misalkan aduh berat banget ya ini ngeruqyah gitu ya. Baru 1 kali aja udah ngos-ngosan gitu. Udah kena cakar, udah kena pukul gitu. Udah kena banjur, udah dikejar-kejar sama pasien yang diruqyahnya karena kejinan gitu. Ya kita lakukan pembentengan dengan memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Sambil berangkat ke tempat klien kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikir terus, istighfar, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu terus dibaca. Agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketenangan ke dalam dada kita. Insya Allah kalau kita jalannya lurus, benar-benar kita niatnya ingin berjihad di jalan Allah untuk menghilangkan gangguan setan di dalam diri seseorang, maka Allah akan tolong, maka Allah akan bantu. Ini kan merupakan bagian dalam rangka menegakkan agama Allah. Coba kalau seandainya orang tersebut diruqyah oleh peruqyah yang serampangan, yang akhirnya dia malah melakukan kesyirikan atau pergi ke dukun, yang kalau kata istilah Sunda itu malah bangkrut, dukun lintuh penyakit matuh gitu ya. Jadi dukunnya semakin gemuk, penyakitnya tetap gitu. Kasihan kan ya, udah mah kena penyakit, hartanya dikuras, ya akidahnya juga digadaikan. Maka kita sebagai para peruqyah syar'i ya harus siap mengatasi tantangan dalam ruqyah ini. Ini bagian daripada jihad kita. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Intang surullaha yang surkum wa yusabbit akdamakum. Jadi jangan melehoi gitu ya, harus siap fight. Terus yang kedua, mengatasi tantangan dalam ruqyah yang kedua yaitu dengan cara membawa keberkahan dalam kehidupan. Maksudnya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu, selalu berdoa, menjaga kebersihan diri dari perkara-perkara yang dapat mengotori hati. Selain fisik juga menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa membuka pintu gangguan jin atau sihir, termasuk gangguan setan. Karena godaannya peruqyah itu luar biasa. Selain godaan materi, godaan akhwat, yaitu godaan popularitas nih. Kadang-kadang kalau udah populer, ya mulai nih jumawa, sombong gitu. Tenang, diruqyah sama saya pasti sembuh. Saya kan peruqyah senior, ya gitu ya. Atau malah jadi terhipnotis juga nih yang diruqyahnya. Saya pengen diruqyah sama si Fulan, karena si Fulan itu populer, sudah ada di TV gitu kan. Boleh silahkan diruqyah oleh siapa saja asal tetap memegang koridor-koridor yang syar'i. Ya, makanya disebut ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah. Jadi itu cara mengatasi tantangan dalam ruqyah. Lalu untuk menilai keberhasilan ruqyah itu cirinya seperti apa atau tanda kesembuhan itu seperti apa? Yaitu berkurangnya gejala fisik atau psikologis yang dialami oleh pasien. Misalkan pasien itu menjadi enak, menjadi enteng, itu tidak. Kadang ada yang serta-merta sekali ruqyah sembuh. Ada juga yang perlu proses yang berkelanjutan. Beberapa kasus ada yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh sepenuhnya. Nah, seperti saya pernah menterapi sampai 3 tahun berturut-turut. Maksudnya dalam sebulan itu pasti aja selalu ada saya ruqyah. Misalkan sebulan 3 kali gitu. Pokoknya 3 tahun rutin. Alhamdulillah sembuh dari gangguan sihirnya. Jadi perlu waktu gitu. Perlu kesabaran. Tapi tidak banyak orang yang diruqyah yang sabar gitu. Kebanyakan sekali ruqyah udah cukup gitu.
lalu bermaksiat lagi. Ada juga yang udah sembuh dari penyakitnya, kembali lagi dia bermaksiat. Nah, ini ngeri kalau seandainya Allah uji lagi dengan ujian-ujian yang lebih berat. Makanya peruqyah ini selain meruqyah, membacakan Al-Quran, harus menjadi da'i, harus bisa memberikan pemahaman kepada kliennya atau para pasiennya. Nggak cukup kita datang, kasih amplop, pulang, selesai. Enggak, ya harus ada tanggung jawab secara moral bahwa ini adalah tugas kita untuk mendakwahi. Nah, lalu keberhasilan ruqyah yang lain itu adalah tanda kesembuhannya, dia terus haus ilmu. Jadi setelah diruqyah itu dia terus konsultasi dengan kita, bahkan mengikuti kajian-kajian keilmuan yang kita rekomendasikan, kita referensikan, bahkan mungkin kajian-kajian yang kita adakan. Dia selalu hadir. Nah, ini bahkan ada orang yang, ini pengalaman nih, yang diruqyah itu selalu reaksi. Lalu saya sarankan, ibu ikut aja kajian-kajian sunnah. Cari aja. Setelah dia mengikuti kajian-kajian keilmuan, dia mulai paham, akalnya mulai sehat, lalu dia WA ke saya, Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya di ruqyah sudah tidak reaksi lagi. Dan saya sudah merasakan ketenangan. Nah ini, jadi tidak serta-merta menitik beratkan kepada ruqyah sepenuhnya dibacakan terus. Tapi dengan cara kita mengamalkan amalan-amalan harian termasuk tholabul ilmi, itu juga menjadi daya dobrak tersendiri untuk semakin meng-up kedahsyatan daripada ruqyah. Lalu apa sih yang perlu dilakukan setelah ruqyah? Nah ini penting. Yang pertama ya harus bersyukur. Karena itu blokade setan itu dihilangkan rasa syukur kan. Wala tajidu aksaruhum sakirin. Setan itu akan menghalangi manusia dari bersyukur kepada Allah. Engkau akan melihat kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepadamu. Itu kan kata iblis. Jadi untuk memblokade gerakan setan di dalam diri kita, perbanyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa adzabi lasyadid. Allah telah memaklumkan barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kan kesehatan ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Maka disyukuri gitu. Maka akan semakin ditambah kenikmatan sehat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa karena itu senjata kita selain mengucap syukur. Jadi setelah diruqyah, ucapkan syukur kepada Allah telah diberikan hidayah untuk mau diruqyah dan mendengarkan pemahaman-pemahaman tentang sunnah. Lalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua yang perlu dilakukan setelah ruqyah adalah istirahat yang cukup. Penting istirahat secara jiwa, secara jasad, istirahat, rileks, hiruk pikuk aktivitas yang tidak perlu. Yang ketiga, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Bersihkan rumah dari energi-energi negatif, dari jimat-jimat yang masih tertinggal. Baca zikir pagi dan petang. Lalu baca juga surat Al-Baqarah atau bacakan Al-Quran di rumah tersebut. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah, terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita baca Qur'annya bulan Ramadan aja gitu. Tiap hari ya baca di rumah. Lalu baca doa setiap masuk dan keluar rumah. Lalu bersihkan diri, jiwa kita, raga kita dari perkara-perkara yang buruk. Lalu yang keempat, lakukan aktivitas positif. Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, hindari perbuatan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Perkuat kekuatan batin kita, ketenangan batin kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lalu lakukan aktivitas-aktivitas positif. Ngaji bareng itu booster buat kita. Teman-teman yang positif, teman-teman yang soleh itu booster bagi kita. Jadi jangan sampai kita lalai dari melakukan aktivitas-aktivitas positif, terutama ibadah. Yang kelima, konsultasi lanjut. Berlanjut konsultasi jika diperlukan, jika ada gejala-gejala yang masih tersisa. Atau lakukan ruqyah secara berkala atau check up gitu kepada peruqyah yang dipercaya, yang syar'i. Lalu yang keenam, lakukan pemeliharaan kesehatan spiritual secara rutin dengan melakukan ruqyah mandiri, membaca zikir pagi dan petang. Itu sebagai hal yang sangat membantu dalam rangka menghindari diri kita dari gangguan-gangguan setan atau jin jahat. Yang ketujuh, menghindari lingkungan yang negatif. Pentingnya lingkungan positif. Nah ini tadi sudah dipaparkan. Lalu seperti apa sih indikator kesembuhan yang kita dapati dari ruqyah? Atau ada perubahan? Nah, ini indikator kesembuhannya itu ada perubahan-perubahan pada kolbu, pada jasad, pada ibadah, pada rezeki, pada kesehatan. Yang pertama pada kolbu, lebih takut, lebih bertambah iman, takut kepada Allah, lebih bertambah imannya, lebih tenang, lebih lapang, lebih semangat, lebih bahagia, semangat dalam beribadah, lebih lembut hatinya, lebih santun, lebih sabar dalam menghadapi masalah. Jadi secara kolbu indikator kesembuhannya itu.
Jadi kalau ada sahabat-sahabat sekalian setelah diruqyah merasakan yang tadi saya sebutkan, lebih takut kepada Allah setelah diruqyah, lebih bertambah iman, lebih lapang dada, lebih bersemangat melakukan ibadah, hatinya lebih bahagia, selalu tersenyum kepada saudara-saudaranya, lebih lembut dan bersabar dalam menghadapi masalah, itu berarti indikator kesembuhannya sudah diraihnya. Lalu secara rezeki, lancar rezekinya, baik jasmani atau rohaninya, mudah untuk tunduk dan taat dan bersedekah. Misalkan dia setiap kali punya uang atau tidak punya uang selalu ada terbesit keinginan untuk membantu orang lain, terutama bersedekah ke tempat-tempat yang memang di situ ada ridho Allah. Misalkan ke masjid, ke pesantren, ke pondok tahfidz, untuk dai-dai yang sedang berdakwah di jalan Allah. Itu ada keinginan-keinginan. Jadi mulai lapang gitu ya hatinya untuk memberikan rezekinya untuk bersedekah. Juga diberikan kelancaran oleh Allah. Terus dalam perkara ibadah lebih khusyuk, dirasakan ibadahnya gitu ya, lebih tunduk, bersemangat, ringan gitu. Ada adzan langsung berangkat ke masjid. Asalnya ada adzan Allahu Akbar, aduh panas, males gitu untuk berangkat sholat berjamaah. Ini faktor kesembuhan dari segi ibadah. Faktor kesembuhan dari segi jasad, badannya ringan, enteng, respon pada tubuhnya ada, sakit berkurang, tubuh jadi kuat, tidak lemes, pandangan tidak buram jadi jelas gitu. Peredaran darah lancar. Ini dari segi jasad. Kalau itu dirasakan oleh Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian, sahabat Quraniker, berarti ini kesembuhan secara jasad. Ada yang terakhir, kesehatan. Ada perubahan yang positif dan signifikan dari kesehatan yang tadinya menurun sekarang jadi lebih fit. Atau berkurangnya rasa sakit atau sakit berpindah. Yang tadinya sakitnya di sini pindah ke sini atau hilang sama sekali. Atau penyakitnya sembuh meskipun baru 60%. Enggak mengapa, berarti ada progres. Jadi itu hal-hal yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian terkait dengan studi kasus dan pengalaman ruqyah. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang apa saja sih pengalaman nyata tentang kesuksesan dan ketidakberhasilan dalam ruqyah, lalu bagaimana cara menangani kasus yang kompleks dan berat, lalu apa sih sebaiknya yang harus dilakukan setelah proses ruqyah selesai. Sudah dijelaskan oleh saya dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semakin menambah keyakinan tentang ruqyah syariah, pengobatan ruqyah syariah, dan semakin menambah hasanah keilmuan kita sehingga hilang syubhat, keraguan dari dalam dada kita. Barakallahu fikum wa malikum. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah sahabat-sahabat sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.